Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Sabrina Febrilia dengan NPM 23 1063 12063 dari kelas 1D Agribisnis. Di sini saya akan membuat video mengenai rukun agama, hakikat manusia, dan ihsan sebagai manifestasi keimanan untuk memenuhi tugas video UTS agama. Dalam ajaran Islam, iman, Islam, dan ihsan adalah tiga hal yang saling berhubungan. Dapat diibaratkan sebagai segitiga sama sisi. Iman, Islam, dan ihsan juga dapat dianalogikan sebagai bangunan, di mana iman adalah fondasi, Islam sebagai tiang penyangganya, dan ihsan sebagai atapnya. Ketiga bagian bangunan ini sama-sama berperan dalam membentuk bangunan yang kokoh. Yang pertama ada iman. Iman adalah fondasi keyakinan yang mendasari setiap aspek kehidupan seorang muslim. Kata iman berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa arti, termasuk percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Secara lebih mendalam, iman dipahami sebagai pembenaran dan keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama. Menurut berbagai ulama, iman melibatkan aspek hati, lidah, dan perbuatan. Ini berarti iman adalah keyakinan yang diyakini dalam hati, diungkapkan dengan ucapan, dan tercermin dalam tindakan nyata yang sesuai dengan ajaran agama. Dalam hal ini, iman diartikan sebagai pengikraran keyakinan dengan lidah dan membenarkannya dengan hati. Keenam rukun iman yang menjadi pijakan utama bagi seorang muslim adalah sebagai berikut. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat, beriman kepada para rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada ketentuan Allah atau takdir. Dengan memahami dan mengamalkan keenam rukun iman ini, seorang muslim diharapkan dapat hidup dengan prinsip yang kokoh, teguh dalam keyakinannya, dan mengabdikan diri dengan sepenuh hati kepada Allah. Iman adalah sumber kekuatan, ketenangan, dan petunjuk dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan tunduk dan taat kepada perintah Allah, serta menjauhi larangannya. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, dan selamat. Dalam istilah, Islam dapat didefinisikan sebagai sikap menyerah dan patuh yang dilihat secara zahir, yang berarti menyerahkan diri kepada Allah dan patuh terhadap ajarannya. Islam juga dimaknai sebagai rasa damai, yang berarti seseorang akan mencapai kesehatan jiwa dan raga sesungguhnya hanya melalui patuh dan taat kepada Allah. Selain itu, Islam juga berarti menyerahkan diri kepada Allah, yang berarti patuh kepada kemauan Tuhan dan taat kepada hukumannya. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan tunduk dan taat kepada Allah serta patuh terhadap perintah dan larangannya. Islam didasarkan pada 5 rukun atau pilar yang menjadi pondasi utama dan praktik keagamaan muslim. Yang pertama, syahadat. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, sholat. Melaksanakan ibadah sholat 5 kali sehari semalam sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, zakat. Memberikan zakat, yaitu pembayaran sebagai harta kepada yang berhak menerima sebagai bentuk kepedulian sosial dan solidaritas umat muslim. Yang keempat, puasa. Menjalankan puasa pada bulan Ramadan sebagai bentuk pengendalian diri dan penghayatan nilai-nilai kebersamaan. Yang kelima, haji. Melakukan ibadah haji, yaitu perjalanan ke tanah suci setidaknya sekali seumur hidup bagi yang mampu secara fisik dan finansial. Dengan mengikuti dan memahami 5 rukun Islam ini, seorang muslim diharapkan dapat mencapai ketakwaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya, serta menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga, ihsan. Ihsan adalah perbuatan baik
yang dilakukan dengan ikhlas serta dilandasi oleh kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap ibadah yang dilakukan. Istilah ihsan berasal dari kata kerja fi'il dalam bahasa Arab yang berarti perbuatan baik. Muhammad Amin Al-Qurti menjelaskan, Islam adalah keadaan di mana seseorang senantiasa menyadari pengawasan Allah dalam setiap bentuk ibadah yang dilakukan. Ini mencakup iman dan Islam yang sungguh-sungguh, sehingga semua ibadah yang dilakukan sepenuhnya ikhlas karena Allah. Sedangkan Imam Nawawi memaknai ihsan sebagai sikap ikhlas dan dalam beribadah, di mana seorang hamba merasa selalu diawasi oleh Allah dengan penuh khusyuk, khudu, dan perasaan penuh kesadaran. Ihsan mencakup dimensi batiniah dalam beribadah, di mana seorang muslim melakukan perbuatan baik dengan penuh kesadaran dan keikhlasan karena Allah. Ihsan melampaui kewajiban formal dalam agama Islam dan keyakinan semata, tetapi mencakup kehalusan hati dan kesadaran akan hadirnya Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dengan memahami dan mengamalkan ihsan dalam beribadah dan tindakan sehari-hari, seorang muslim diharapkan dapat mencapai tingkat kesolehan yang lebih tinggi dan mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan yang baik dan ikhlas. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi wassalam. Masyarakat barat memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dan raga serta dibekali dengan akal dan pikiran. Hakikat manusia menurut pandangan Islam. Dalam agama Islam, ada 6 peranan yang merupakan hakikat diciptakannya manusia. Berikut adalah hakikat manusia berdasarkan pandangan agama Islam. Yang pertama, sebagai hamba Allah. Hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba Allah atau abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai seorang hamba, seorang manusia juga wajib menjalankan ibadah seperti sholat wajib, puasa Ramadan, zakat, dan juga haji, serta melakukan ibadah lainnya dengan penuh keikhlasan dan segenap hati. Yang kedua, sebagai al-nas. Dalam Al-Quran, manusia juga disebut dengan al-nas. Kata al-nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Manusia sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya. Yang ketiga, sebagai khalifah Allah. Telah disebutkan dalam tujuan penciptaan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sebagai seorang khalifah, maka masing-masing manusia akan dimintai pertanggungan-jawab kelak di hari akhir. Yang keempat, sebagai Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi kera sebagaimana yang disebutkan oleh Charles Darwin. Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dalam masyarakat. Yang kelima, sebagai al-insan. Tidak hanya disebut sebagai al-nas, dalam Al-Quran, manusia juga disebut sebagai al-insan, merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu dan pengetahuan serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan hal lainnya. Yang keenam, sebagai makhluk biologi atau al-bashar. Manusia juga disebut sebagai makhluk biologis atau al-bashar karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh, memerlukan makanan, berkembang biak,
dan lain sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya. Sama seperti makhluk lainnya di bumi, seperti hewan dan tumbuhan, hakikat manusia sebagai makhluk biologis dapat berakhir dan mengalami kematian. Bedanya, manusia memiliki akal dan pikiran serta perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Lalu ada tujuan penciptaan manusia. Adapun tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah agar manusia dapat menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Tugas utama manusia adalah beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani perintahnya serta menjauhi larangannya. Lalu ada kedudukan manusia. Dalam Islam, kedudukan manusia terbagi menjadi dua, yaitu sebagai Abdullah dan Khalifah. Lalu sebagai Abdullah, manusia adalah hamba Allah yang memiliki ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Sang Pencipta. Sebagai khalifah, manusia memiliki kebebasan dan kreativitas dalam upaya pembentukan kebudayaan dan menciptakan sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat. Dalam Al-Quran, manusia juga diberikan kehendak bebas untuk memilih iman atau kafir. Manusia memiliki kesadaran berkehendak untuk menerima atau menolak keimanannya kepada Allah. Dalam konsep manusia sebagai makhluk sosial, Al-Quran menjelaskan bahwa manusia berasal dari satu sumber dan satu daerah, meskipun mereka memiliki perbedaan warna kulit, ras, dan bangsa. Manusia juga diberikan pendengaran, penglihatan, hati, agar dapat bersyukur kepada Allah. Konsep manusia sebagai makhluk kultural dan sosial terlihat dalam pernyataan Al-Quran bahwa manusia dilengkapi dengan sarana pengetahuan sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan meskipun dilahirkan dalam keadaan tidak tahu sama sekali. Dalam perspektif Islam, kedudukan manusia sebagai Abdullah dan Khalifah tidak dipertentangkan, tetapi memerlukan hubungan yang akan mengantarkan manusia kepada puncak eksistensi kemanusiaannya. Apa itu manifestasi? Manifestasi adalah proses memproyeksikan sesuatu dari dunia metafisik ke dunia fisik. Dengan kata lain, mengubah apa yang ada di pikiran menjadi sebuah benda atau sesuatu yang nyata. Manifestasi tidak selalu berhubungan dengan uang atau hal yang sifatnya materialis. Namun juga bisa mengenai impian, cita-cita, tujuan hidup, atau peningkatan spiritual. Manifestasi biasanya sangat erat dengan ide-ide. Apa itu ihsan? Ihsan adalah konsep dalam agama Islam yang mengacu pada kualitas atau tindakan yang baik, terpuji dan sempurna. Secara harfiah, ihsan adalah kata Arab yang berasal dari kebaikan, keindahan, atau kemurahan hati. Konsep ihsan mencakup tindakan dan perilaku yang dilakukan dengan kesadaran penuh, ketulusan, dan upaya maksimal untuk mencapai kualitas terbaik. Ihsan diperintahkan oleh Allah kepada umat muslim dan dianggap sebagai peningkatan tertinggi dalam menjalankan ibadah dan juga menghadapi kehidupan sehari-hari. Adapun ciri-ciri ihsan, yang pertama ketakwaan kepada Allah, yang kedua kualitas dan keindahan dalam beribadah, yang ketiga berperilaku etis, lalu yang keempat kesadaran terhadap akhirat, yang kelima kasih sayang dan empati, yang keenam konsistensi dan keterukunan, yang ketujuh rendah hati, dan yang kedelapan berkarakter. Bagian ihsan sendiri ada dua, yaitu ihsan dalam beribadah dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ihsan dalam beribadah. Dalam kitab Al-Majlus Saniyah karya Syekh Ahmad Al-Fasyani yang merupakan syarah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, membahas ibadah yang dilakukan seorang hamba terbagi dalam 3 macam, yaitu yang pertama, orang yang beribadah hanya untuk menggugurkan kewajibannya. Ibadah yang dilakukan tentu tetap memperhatikan baik dari syariat wajib, syarat syah, dan rukun dari ibadah tersebut. Seperti contohnya seseorang sholat dengan wudhu terlebih dahulu dan juga memperhatikan dari kesucian tempat dan pakaian serta melaksanakan keseluruhan rukun sholat tanpa kecuali. Yang kedua, orang yang beribadah kepada Allah seolah ia melihat atau memperhatikan Allah. Derajat ini disebut dengan
mukasyafah. Mukasyafah sendiri dapat dipahami sebagai tersingkapnya tabir gaib dikarenakan tingginya derajat spiritualitas makhluk sehingga dapat mengetahui hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh makhluk pada umumnya. Lalu yang ketiga, orang yang beribadah merasa diawasi oleh Allah. Derajat ini disebut muraqabah. Jika seseorang belum mampu mencapai pada derajat mukasyafah di mana merasa mampu melihat Allah, orang tersebut bisa selalu untuk mendekatkan diri dan merasa terus diawasi oleh Allah. Karena dalam hatinya terdapat iman bahwa Allah adalah zat yang maha mengawasi. Lalu yang kedua ada ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sholat dengan kualitas dan kesadaran penuh. Menjalankan sholat dengan penuh konsentrasi, khusyuk, dan khidmat. Dengan memahami makna dan tujuan dari sholat, setiap gerakan, serta bacaan dalam sholat. Yang kedua, bersedekah secara ikhlas kepada orang yang membutuhkan dengan tulus dan ikhlas, tanpa adanya pengharapan atau imbalan dan dengan memperhatikan kebutuhan dari mereka. Yang ketiga, memuliakan orang tua dengan menghormati dan memperlakukan orang tua dengan kasih sayang, perhatian, pengabdian, serta merawat mereka secara fisik dan emosional, serta membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, berperilaku jujur, menjaga kejujuran dalam setiap perkataan, tindakan, baik dalam urusan bisnis, hubungan sosial, maupun dalam berkomunikasi sehari-hari, tidak berbohong, memanipulasi atau menipu orang lain. Yang kelima, melayani masyarakat. Membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial seperti memberikan sumbangan, terlibat dalam program amal, atau menyumbangkan waktu dan keterampilan untuk kepentingan umum. Yang keenam, menjaga lingkungan. Dengan memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi limbah dan berperilaku ramah untuk menjaga alam dan menjaga sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Yang ketujuh, menghormati perbedaan. Menerima dan menghormati perbedaan dalam agama, suku, ras, dan budaya, serta menghindari sikap diskriminatif dan memperlakukan semua orang dengan adil. Lalu yang kedelapan, membantu orang dalam kesulitan. Menyediakan bantuan, dukungan, dan pengertian kepada orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan seperti mereka yang sakit, terlantar, atau dalam kesusahan finansial. Yang kesembilan, memaafkan dan berbuat baik kepada musuh. Memaafkan orang yang telah menyakiti kita atau berbuat jahat kepada kita itu merupakan usaha yang baik kepada mereka dengan mengharapkan adanya perubahan atau perbaikan pada hubungan kita dengan orang itu. Yang ke-10, menjaga amanah. Menjaga dan memelihara amanah dalam setiap tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita, baik itu dalam pekerjaan, kepemimpinan, atau kepercayaan yang diberikan oleh orang lain.